Mhm. Makan sedikit itu tidak sama dengan eh, yang dimaksud sedikit itu bukan jumlahnya tetapi kalorinya. Yang kita tahu kan selama ini menurunkan berat badan itu sama dengan defisit kalori yang sekarang lagi digaung-gaungkan. Ya, Makan lebih sedikit daripada energi yang dikeluarkan. Nah ini ada yang baru lagi nih, ternyata pola tidur berpengaruh kepada penurunan berat badan. Apa ngaruhnya sih dok? pengaruhnya banyak. Mhm. Tapi tadi dikoreksi dulu, Mhm. makan sedikit itu tidak sama dengan eh, yang dimaksud sedikit itu bukan jumlahnya tetapi kalorinya. Oh gitu. Jadi seringkali orang merasa dia harus makan sesedikit mungkin supaya cepat kurus. Mhm. Tapi yang dimakan tinggi kalori. Jadi saya kasih Oh. yang gampang ya. Heeh. Makan satu potong kue tart dengan satu piring penuh ketimun. Oh iya. Kan beratnya lebih berat ketimun gitu kan. Heeh, Sekilo deh. heeh, heeh, heeh. Kan lebih berat ya. Kalau sepotong kue paling 200 gram, Ya. 150 200 gram Mhm, gitu kan mhm, ya. mhm, Itu udah gede gitu. mhm. Tapi kalau dibandingkan dengan kalori 1 kilo timun ya jauh. Apalagi enaknya jauh banget kan. Iya dong, dok makan sekilo timun tuh keluar-keluar jadi kancil loh dok. Ya kan? Becek kalau kata orang zaman sekarang. Oke, jadi bukan jumlahnya tapi kalorinya Ya, ya. iya kalorinya. Jadi itu Oke. digarisbawahi dulu. Terus Mm-mm. menjawab pertanyaan Mas Daniel, hubungannya bagaimana gitu? Hubungannya sebenarnya baik-baik aja sih, nggak ada apa-apa di Nggak ada antara apa-apa ya mereka dok. berdua. Mereka kenal deket ya dok ya. Dan Ya, kenal ternyata deket. Jadi eh, faktor yang kerap kali terabaikan dalam proses penurunan berat badan itu tidur dan stres. Jadi eh, tidur itu sangat-sangat besar pengaruhnya terhadap penurunan berat badan melalui berbagai mekanisme. Mhm. Mekanisme yang pertama adalah mekanisme psikologis. Oke. Orang yang kurang tidur Mhm. itu biasanya kemampuannya untuk mengambil keputusan menjadi buruk. Jadi kalau dia habis kurang tidur, dia cenderung untuk abai dan apa ya, nggak bisa memutuskan ini makanan sehat atau tidak gitu. Yang penting gue mau makan yang enak. Mhm. Enak di sini karena ada berbagai faktor yang bermain dalam internal tubuhnya, baik terkait dengan hormon maupun terkait dengan psikologis, itu kecenderungan untuk memilih makanan yang tidak sehat, terutama makanan yang tinggi karbohidrat, terutama karbohidrat yang sederhana, jadi yang makanan yang manis-manis, yang tepung-tepung, kue-kue gitu, dan makanan yang tinggi kadar lemaknya seperti goreng-goreng, santan-santan, crispy-crispy gitu, itu cenderung meningkat pada orang-orang yang kurang tidur daripada orang-orang yang cukup tidur. Itu Oke. baru satu koneksi. Mhm, mhm, Koneksi lainnya terkait dengan hormon. mhm. Hormon ini ada beberapa hormon yang terlibat di dalamnya. Orang yang kurang tidur itu hormon kenyang dan hormon lapar itu jadi kacau. Oke. Syukur-syukur kalau kacaunya kebalik gitu. Tapi ini masalahnya. Hormon kenyangnya itu lamban keluar, hormon laparnya lebih cepat lebih cepat keluar dan Mhm, jumlahnya itu lebih meningkat. Jadi mhm. orang yang kurang tidur cenderung rasanya lapar melulu dan kalau dikasih makan dengan porsi yang biasanya dia makan ketika dia cukup tidur itu dia rasa kenyang, ketika dia kurang tidur dia rasa kurang. Nah, hal ini juga terkait lagi dengan hormon kortisol. Ada hormon yang kita sebut dengan hormon stres. Mhm. Nah, hormon stres meningkat pada orang yang kurang tidur. Hormon stres ini sebetulnya jangan dianggap buruk untuk tubuh kita, Mhm. karena sebetulnya dia berfungsi untuk melindungi tubuh kita, karena pada zaman dahulu kala nenek moyang Mhm, kita mhm. kalau lagi stres, lagi dikejar-kejar sama singa, Iya, misalnya iya, mau iya. dimakan sama Iya, singa iya, iya. gitu, dia akan mengeluarkan hormon stres. Mhm. Supaya apa? Supaya dia bisa menyelamatkan Iya, diri dari iya. kejaran
singa itu yang mau, atau apapun lah bahaya yang mengancam jiwanya, dan dia bisa bertahan hidup. Nah, hormon ini tugasnya menyediakan tenaga untuk tubuh kita secara instan dan secara jangka waktu yang cukup panjang, supaya kalau lagi dikejar-kejar nggak tiba-tiba pingsan karena lapar gitu, pingsan karena nggak ada makanan lagi gitu. Sehingga yang dilakukan oleh hormon ini terkait dengan berat badan adalah dia memperlambat pemecahan lemak. Jadi cenderung orang yang kurang tidur itu proses pemecahan lemaknya berjalan lebih lambat. Kenapa? Karena dianggap oleh tubuh dalam tanda kutip butuh lemak lebih banyak. Karena kalau lari gitu kan harus ada cadangannya kan. Hal ini juga mempengaruhi penyerapan pembentukan lemak gitu. Jadi bikinnya lebih banyak dan pembakarannya lebih sedikit, sama dengan lemak bertumpuk di dalam badan kita. Ya kan? Nah, itu salah berapa tuh? Udah salah 2, salah 3. Banyak ya salahnya. Banyak salah salah nih. 4 ya. Yang keempat adalah orang yang kurang tidur itu cenderung malas ngapa-ngapain. Masak, ayo bikin makanan sehat gitu kan. Malas banget ya, mendingan tidur ya. Iya dong. Ya kan? Terus orang yang kurang tidur disuruh olahraga, males banget, gak ada tenaga, energi gak ada, keinginan gak ada gitu, moodnya jelek, uring-uringan gitu kan. Jadi kebiasaan-kebiasaan untuk hidup sehat itu menjadi lebih sulit dijalankan ketika orang kurang tidur. Jadi itu kayak lingkaran setan. Sementara kalau dia kurang tidur, dia jadi tambah gemuk. Kalau dia gemuk, dia bisa menyebabkan susah tidur. Terus aja muter terus gitu. Oke.